Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik semangat ya. Adik-adik yuk kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik nih kayaknya sudah penuh dengan sukacita nih. Yuk kita nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu mengalir dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu mengalir dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacita, sebab hanya membuat sukacitaku penuh. Hari ini akan doa Kadif. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau boleh kumpulkan kami anak-anakmu sekolah minggu pada pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu secara online Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan kami dan layakkan kami Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau nanya nih, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu kemarin? Siapa nggak yang Apa ya? ingat? Ya, aku nggak ada yang ingat. Nanti Tuhan Yesus sedih. Aku ingat Kak Putri. Kamu tuh seneng nih, ternyata ada yang inget. Coba yang inget, ceritain dong ke teman-teman. Ceritanya kayak gimana sih? Tema minggu kemarin peduli terhadap sesama, yang bercerita tentang si kaya dan si miskin. Wah, benar. Coba dari cerita itu apa coba yang bisa diambil contoh yang bisa kita contoh? Bersyukur atas segala hal seperti Lazarus. Memiliki sikap peduli. Puji Tuhan, benar, adik. Nah adik-adik, pagi ini kita akan mendengarkan cerita dari Kak Adel yang berjudul Saling Tolong Menolong. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Adel, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita nyanyikan lagu dari awal. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar
di surga. Halo adik-adik. Halo. Wah, kakak lihat nih udah pada rapi-rapi ya. Mau sekolah minggu ya? Udah lama juga ya kakak Adel nggak bertemu sama adik-adik. Tapi kali ini kak Adel nggak datang sendiri adik-adik. Kali ini kak Adel bawa temen sama Mia. Mia, kamu perkenalan dong sama adik-adik. Halo. Halo Mia. Halo. Aku disapa loh kak Adel. Oh iya, kamu disapa ya Mia ya? Halo adik-adik, aku ngapain kak? Kamu nemenin aku, ya kita mau cerita bareng sama adik-adik. Oke. Nah adik-adik, hari ini Kak Adel mau bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Kita akan bercerita tentang tolong menolong adik-adik. Siapa di sini yang selama sekolah online, selama pandemi itu suka menolong orang tuanya di rumah? Aku. Oh iya, kamu juga ya Mia, tapi kakak tanya adik-adik dulu nih. Ada yang iya nggak? Ada yang suka menolong orang tuanya nggak? Kalau mamahnya suruh tolong cuci piring, tolong bantuin untuk menyapu, dia juga mau untuk dimintain tolong. Ada nggak sih? Aku suka. Oh, ada ternyata adik-adik yang ikutan ya untuk menolong orang tuanya. Di sini ada cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Itu ada di Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai 37. Pada suatu hari adik-adik, itu ada orang yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yerikho. Dia sedang jalan. Tuk, 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 tuk. Tapi di jalan adik-adik dirampok orangnya. Dirampok sama orang lain. Dipukulin. Kamu kenapa Mia? Aku sedih kak, kasihan. Wah, Mia baik hati ya adik-adik. Dia punya hati yang lembut sampai baru ceritain kayak gitu aja udah nangis. Jadi orang Yerusalem yang mau ke Yerikho ini dirampok, dipukulin. Sampai dia tidak berdaya. Di jalan, dia sampai tidak bisa melakukan apa-apa lagi adik-adik. Karena dia dirampok, hartanya diambil, dia dipukulin, ditinggalkan di jalan begitu saja. Tanpa diberi pertolongan, ya namanya dirampok ya adik-adik, nggak mungkin dikasih pertolongan ya. Lalu ketika orang Yerusalem yang mau menuju ke Yerikho ini sudah tidak berdaya di jalan, ada imam lewat. Tapi imam itu hanya lewat saja, hanya lewat, tidak menolong orang itu, lewat saja. Lalu ada orang kedua yang lewat. Siapa kira-kira yang lewat? Ada yang tahu nggak adik-adik? Diem aja. Nggak ada yang tahu ya? Nggak tahu Kak. Nggak tahu. Orang yang kedua yang lewat ini adalah orang Lewi. Kira-kira orang Lewi ini lewat ditolong nggak ya? Mia kira-kira ditolong nggak Mia? Nggak tahu. Mia nggak tahu adik-adik. Kalau adik-adik tahu nggak? Kira-kira ditolong atau enggak? Enggak ditolong. Kayaknya. Kayaknya nggak ditolong ya. Iya adik-adik, benar. Orang Lewi itu nggak menolong orang yang sedang dirampok ini. Lewat saja. Ada orang yang sedang tergeletak, nggak berdaya. Lewat saja, jalan aja nggak ditolong. Lalu ada orang ketiga adik-adik yang lewat juga. Siapa kira-kira orang ketiga itu? Siapa? Mungkin ada dari salah satu dari adik-adik atau bukan? Gak ada ya? Bukan dari adik-adik ya? Karena yang lewat ini itu adalah orang Samaria adik-adik. Kira-kira orang Samaria ini nolong gak ya? Kalau tadi imam gak nolong, orang Lewi gak nolong juga. Kalau orang Samaria ini nolong gak? Gimana Mia? Nolong gak kira-kira orang Samarianya? Gak tahu? Kalau adik-adik tahu gak nolong atau enggak? Ditolong Kak. Ditolong? Benar, orang Samaria ini menolong orang Yerusalem ini adik-adik. Sama orang Samaria ini dibalut lukanya,
lalu diminyaki, dibawa ke penginapan, ditolong, benar-benar dirawat. Bahkan ketika orang Samaria ini harus pergi dulu untuk meninggalkan, orang Samaria ini nitipin untuk dijaga dulu deh sama yang punya penginapan. Karena orang Samarianya mau pergi dikasih uang 2 dinar ke orang yang sedang ada di penginapan itu untuk merawat. Lalu nanti uangnya juga akan diganti. Pokoknya memberikan yang terbaik ketika menolong 100%, enggak setengah-setengah. Sama adik-adik, kalau kita menolong, kita juga harus seperti orang Samaria. Kita harus melakukan yang terbaik, 100%, tidak setengah-setengah kalau disuruh. Kalau misal mamahnya nyuruh, Mia, tolong dong disapuin kamarnya. Mia bilang, iya Ma, ntar dulu. Nggak boleh gitu Mia, harus melakukan yang terbaik. Kalau disuruh mamahnya, Mia, tolong ya disapu kamarnya. Mia harus bilang apa? Iya Mama. Iya Mia, harus seperti itu. Harus mau kalau dimintain tolong sama orang tuanya, sama mama, sama papa, sama siapa lagi coba? Di rumah mungkin ada oma, ada opa, om, tante, kakak atau adiknya yang mau minta tolong, kita harus memberikan yang terbaik. Apalagi sama teman-teman. Bukan hanya ke orang-orang itu saja adik-adik, kita juga harus bisa menolong ke orang-orang bahkan yang menyakiti hati kita. Kita harus mau menolong mereka, walaupun mungkin adik-adik ada anak yang sudah menyakiti hati adik-adik, yang ngejek adik-adik mungkin, yang sudah mengecewakan hati adik-adik. Adik-adik juga harus tetap mau mengampuni, mau menolong apapun keadaannya. Itu ya Kak, iya Mia, agak minggir dikit ya, kakak lagi ngomong sama adik-adik nih. Gitu, jadi adik-adik ketika dimintain tolong harus mau melakukan yang terbaik. Lalu ketika adik sudah melakukan yang terbaik, adik-adik pun juga harus sudah bisa mengasihi mereka. Oke? Mau setelah ini kita menjadi orang Samaria yang murah hati? Mau Kak. Bagus, Mia mau? Mau gak ya? Mau dong Mia. Mau deh. Mia mau, adik-adik mau, berarti adik-adik dan Mia adalah anak-anak yang hebat. Kita akhiri adik-adik firman hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan mengenai orang Samaria yang baik hati. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi orang Samaria yang baik hati, yang mau menolong, yang mau memberikan yang terbaik ketika kita menolong orang lain. Terlebih Tuhan, kita mau mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang sudah Tuhan berikan. Kami serahkan dan alaskan setiap doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, yuk kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus cintaku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus
penutup akan dipimpin oleh Kak Adel. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami masih boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu. Itu semua tentu hanya karena kasih Tuhan, itu semua hanya karena karunia Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus tadi sudah memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar apa yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan di hati-Mu. Kami bersyukur untuk hari yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami serahkan dan alaskan setiap doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.